di Karbala, putra Umur Tani, dalam membela Hussein, putra Al-Mustafa, Hussein di Karbala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluh. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa ali Muhammad. Wa'ajil farajahum warzuqna fid dunya ziyaratahum wa fil akhirati syafa'atahum. Bapak dan Ibu, anak-anak SMA Plus Hari, penyelenggaraan Asyura di beberapa tempat itu ada perbedaan. Kalau berbicara tentang negara maupun di dalam negara itu sendiri, misalnya di Indonesia orang memperingati Asyura juga beda-beda. Bahkan peringatan Pawai Tabot di Bengkulu, di Sumatera Barat dan daerah sekitarnya sebetulnya adalah bentuk peringatan Asyura. Orang-orang di pesisir pantai juga memberikan sedekah dan lain sebagainya. Akarnya masih bisa ditelusuri pada peringatan Asyura, baik yang benar maupun sejarah yang sudah disesuaikan menurut kepentingan para penguasa waktu itu. Di Timur Tengah, di India dan Pakistan, kalau ibu dan bapak mengikuti kegiatan Asyura, kemudian pada bagian akhir ada tradisi ketika orang itu berduka dengan memukul-mukul dada. Jauh sebelumnya di Iran atau sebagian kecil di Irak sekarang ini, peringatan Asyura itu ditandai juga dengan hal-hal yang tidak semestinya, seperti memukul-mukul sampai melukai diri sendiri. Sekiranya ada buku yang dituduhkan terhadap mazhab Ahlul Bait, kemudian mengkritik kebiasaan para pengikut Ahlul Bait yang melukai diri mereka sendiri pada peringatan Asyura, tuduhan itu tidak sepenuhnya salah. Pernah ada saat ketika hal seperti itu terjadi, dan sebagaimana aturan yang ada pada setiap kelompok, pada setiap mazhab, tentu ada hal-hal yang kadang-kadang tidak sesuai dengan ajaran mazhab itu, tetapi dipahami keliru, dipahami tidak tepat oleh para pengikut mazhab itu. Kalau dokumentasinya ada sampai sekarang, dituduhkan kepada mazhab Ahlul Bait melakukan kegiatan yang melukai diri sendiri pada peringatan Asyura, itu pernah terjadi. Mengapa saya katakan pernah terjadi? Karena hal seperti itu sebetulnya dilarang. Hal seperti itu tidak diperbolehkan. Tetapi menanamkan nilai-nilai keislaman itu tentu memerlukan tahapan panjang. Tidak bisa sepenuhnya langsung seluruh nilai-nilai keislaman itu ditegakkan. Ketika Iran mengubah dirinya dari monarki menuju teokrasi, dari yang kerajaan diatur oleh sistem ketuhanan, terjadi loncatan yang sangat besar di tengah-tengah masyarakat. Kebiasaan-kebiasaan yang harus diubah. Dan untuk menanamkan nilai-nilai keislaman itu tidak sepenuhnya 100% langsung diterapkan pada waktu itu juga. Masyarakat juga memerlukan pembinaan, pengenalan ajaran-ajaran itu sedikit demi sedikit. Seperti juga yang terjadi di zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ada dua pendapat di kalangan kaum muslimin. Pendapat yang pertama mengatakan bahwa syariat Islam itu diturunkan bertahap, dicicil
Tidak sepenuhnya kewajiban itu melekat pada kaum mukminin, tetapi dicicil. Ketika datang perintah ini baru wajib. Ketika datang ayat berikutnya baru yang ini kemudian ditinggalkan. Itu kelompok yang pertama. Kelompok yang kedua meyakini bahwa syariat sudah diturunkan seluruhnya bersama kenabian, bersamaan dengan diangkatnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai nabi. Karena itu kewajiban-kewajiban itu melekat pada diri Rasulullah. Tetapi ketika Nabi kemudian menyampaikannya kepada umat, kepada para sahabat waktu itu, Nabi menyampaikannya sesuai dengan situasi dan kondisi yang berlaku saat itu, sesuai dengan peristiwa yang terjadi, sesuai dengan tantangan zaman waktu itu. Di antara masalah yang cukup pelik mengenai pembedaan dua kelompok itu, yang pertama mengatakan syariat dibagi, syariat sudah sejak awal itu diturunkan semuanya. Yang kedua diturunkan bertahap. Di antara masalah yang pelik berkenaan dengan itu adalah pada pelarangan minuman keras, pelarangan khamar. Ayat-ayat dalam Al-Quran itu tidak sepenuhnya 100% dengan tegas memberikan larangan-larangan kepada minuman keras itu. Memang ada yang mengatakan khamar itu najis, maisir itu najis, rijsun min a'mali syaiton, dari amalan-amalan setan, dan seterusnya. Tapi ada juga ayat Al-Quran yang berbunyi wala taqrabus shalah wa antum sukaro. Jangan kamu dekati sholat dan kamu dalam keadaan mabuk. Jangan kamu sholat dan kamu dalam keadaan mabuk. Pada khitab ayat itu apa larangannya? Apakah larangannya itu larangan dilarang mabuk atau dilarang mendekati sholat ketika mabuk? Wala taqrabus shalah wa antum sukaro. Jangan kamu lakukan sholat, jangan dekati sholat itu. Mendekatinya saja tidak boleh. Sehingga kata sebagian orang berwudunya saja untuk sholat itu tidak boleh. Wa antum sukaro, dan kamu dalam keadaan mabuk. Para ahli fikih kadang-kadang berbeda pendapat. Ada yang mengatakan karena kewajiban sholat diharuskan bagi orang yang memiliki kesadaran, yang sadar sepenuhnya, dan ketika khamar itu menguasai seseorang, dia kehilangan kesadarannya. Wala taqrabus shalah wa antum sukaro. Tetapi ayat itu tidak bisa dimaknai sebagai larangan meminum minuman keras. Tidak ada di situ. Wala taqrabus shalah wa antum sukaro. Yang tidak boleh itu mendekati sholat dalam keadaan mabuk. Sehingga terjadi perbedaan pendapat itu di antara para ulama. Ada yang mengatakan sebetulnya melarang minuman keras itu dilakukan bertahap. Pada awalnya boleh, kemudian turun larangan yang mengecam itu. Ada juga yang berpendapat berbeda. Tidak, sejak awal itu sudah tidak boleh. Tetapi untuk mengamalkannya di tengah-tengah masyarakat diperlukan tahapan-tahapan. Diperlukan lagi diingatkan masyarakat waktu itu. Sehingga ada ayat Al-Quran yang berbicara tentang khamar itu dengan akhir ayat yang berkata fahal antum muntahun. Tidak jugakah kalian itu mau mengakhirinya? Tidakkah kalian mau berhenti meminum minuman khamar itu? Jadi larangannya sudah sejak awal, tetapi ketika diamalkan diperlukan lagi diingatkan. Tidak sepenuhnya 100% diamalkan dengan segera nilai-nilai dan syariat Islam waktu itu. Itu menurut berbagai pendapat yang berkembang pada pembahasan masalah khamar. Kembali kepada peringatan Asyura, memang pernah ada saat ketika orang-orang di Timur Tengah itu melukai diri mereka sendiri. Memukul-mukul pakai rantai, pukul kepalanya, bahkan dipukul pakai pedang juga, pakai belati juga. Dan saya pernah hidup di zaman seperti itu. Juga saya hidup pada zaman ketika perbuatan-perbuatan seperti itu kemudian dilarang. Di Iran misalnya pernah ada saat ketika hal-hal seperti itu berkembang di tengah-tengah masyarakat. Sampai orang melukai diri mereka. Kalau beredar foto-foto tentang mazhab Ahlul Bait seperti itu, sekali lagi memang ada benarnya. Perbedaannya adalah bahwa mazhab Ahlul Bait adalah mazhab yang berkembang,
mazhab yang senantiasa mengikuti perkembangan zaman, mazhab yang bagi para pengikut Ahlul Bait itu pintu ijtihad tidak tertutup dan senantiasa terbuka untuk menjawab permasalahan zaman. Jadi wajar kalau dalam mazhab itu ada dinamika tersendiri, perbedaan pendapat dan lain sebagainya. Suatu saat seorang kawan saya orang Malaysia ikut acara seperti itu. Jadi karena luapan emosi pada saat Asyura, kemudian dia memukul-mukul kepalanya sampai berdarah, pakai benda-benda tajam juga. Ajaibnya kata dia tidak merasakan sakit apapun juga, tidak pada saat melakukannya, tidak juga pada saat setelahnya. Walaupun darahnya keluar, tapi dia tidak merasakan sakit. Ngobrol biasa saja, bicara juga biasa saja. Setelahnya juga tidak ada apa-apa. Sampai kata dia, ya mungkin ini karena kita mengikuti Asyura. Sampai datanglah saat ketika hal-hal seperti itu dilarang. Bukan saja dilarang, kemudian difatwakan, diharamkan. Tidak boleh lagi melakukan memukul-mukul kepala sampai berdarah itu. Jadi pada saat keluar fatwa itu saya tanya sahabat saya itu, sekarang bagaimana rasanya kepala kamu itu yang sudah dipukuli sampai berdarah, tetapi kemudian difatwakan kegiatan seperti itu dilarang, diharamkan. Jadi sekarang sudah tidak ada lagi. Kalau orang masih menuding mazhab Ahlul Bait melakukan kegiatan-kegiatan seperti itu tudingan yang sudah tidak kenal zamannya lagi. Sudah selesai masa seperti itu, sudah berakhir, bahkan sudah difatwakan haram di antara para ulama mazhab Ahlul Bait. Tetapi Murtado Mutahari misalnya dalam bukunya yang bercerita tentang Asyura Imam Hussein alaihissalam menjelaskan mengapa timbul hal-hal seputar Asyura itu. Mutahari menulis 3 jilid, 3 judul berkenaan dengan peristiwa Karbala. Dan yang beliau soroti waktu itu adalah kebiasaan para penyampai cerita Karbala yang berlebihan dalam menyampaikan narasi Asyura. Sebelum saya teruskan cerita Mutahari itu, saya ingin kilas balik pada saat Mutahari bekerja sama dengan Kedutaan Besar Republik Islam Iran di Jakarta mengadakan acara 2 hari pemutaran film Iran di Pusdai. Kita dibantu sepenuhnya oleh Direktur Pusdai mengadakan film Iran waktu itu. Lalu dalam sambutannya Pak Direktur Pusdai itu mengatakan bangsa Indonesia dan Iran itu sebetulnya punya banyak kesamaan, tradisi yang sama, bahkan nilai-nilai keislaman di antara keduanya semestinya jadi jembatan untuk meningkatkan hubungan di antara kedua negara itu. Dan yang perlu dipelajari oleh orang Indonesia dari kawan-kawan di Iran adalah bagaimana mereka bisa membuat film, karena waktu itu acaranya pemutaran film Iran. Bagaimana bisa membuat film dengan produksi yang dengan budget yang rendah, tetapi hasilnya bisa dikenal di dunia luar, ditampilkan di festival-festival, bahkan memperoleh penghargaan sana sini. Dan yang menarik, kata Direktur Pusdai itu, film-film Iran mengajarkan nilai-nilai Islami tanpa menggurui, mengajarkan nilai-nilai Islami tidak lewat ceramah, tidak dengan berdiri di depan mimbar seperti ini, tapi dibuat film itu, dan itu sebetulnya yang Islami tanpa ada embel-embel atau simbol-simbol keislaman. Jadi hampir sedikitlah ditemukan identitas-identitas keislaman di film-film Iran, tetapi nilai yang diajarkannya Islami. Yang dimaksudkan identitas keislaman itu, kita bersyukur Indonesia juga sudah mulai mengembangkan film-film Islami. Tapi pasti nuansa Islaminya itu sangat kental. Sudah dari pakaiannya sangat Islami, dari percakapannya juga sangat Islami. Banyak zikirnya di situ, banyak wiridnya di situ, banyak istighfarnya di situ, umpamanya. Tapi film-film Iran tidak ada, atau jaranglah ada wirid zikir di situ. Yang ditampilkan memang kehidupan sehari-hari, permasalahan sehari-hari, tetapi ada nilai-nilai Islami yang sangat kental di situ. Yang menariknya lagi,
pemainnya itu adalah pemain-pemain cabutan. 1-2 lah mungkin aktor film Iran itu yang terkenal. Tetapi umumnya kadang-kadang ya siapa saja kemudian jadi pemain di sana itu. Kalau diwawancarai para sutradara film Iran itu, kadang-kadang anak di pinggir jalan mereka ambil, kemudian ditawari main film, jadilah dia pemain di film itu. Seolah-olah bakat berakting itu sudah natural, ada pada diri orang-orang Iran itu. Nah, itu komentar Pak Direktur Pusdai. Lalu giliran sambutan atas kebudayaan Iran. Kata beliau, sekiranya bangsa Iran maju dalam perfilman, sekiranya rakyat Iran itu bisa dengan cepat beradaptasi dalam situasi perfilman, berakting, untuk berperan atas kebudayaan itu karena kami memiliki kebudayaan Asyura yang sudah berlangsung ratusan tahun lah, mungkin hampir 1000 tahun. Jadi karena kami sudah mengenal tradisi Asyura beratus-ratus tahun lamanya. Kata atas kebudayaan Iran itu, sebetulnya peristiwa Asyura itu menunjukkan atau membangkitkan ungkapan emosi yang luar biasa pada siapa saja yang mengetahui kisah itu. Karena itu bagian dari fitrah manusia, bersentuhan dengan tragedi, bersentuhan dengan musibah, bersentuhan dengan duka cita. Siapa di antara manusia yang tidak mengalami duka cita, yang tidak mengalami musibah? Dan ketika kita harus bercermin, kepada siapa kami bercermin? Teladan-teladan yang mengajarkan kami bagaimana harus bertahan dalam duka cita yang besar, bagaimana harus mengambil hikmah dari musibah yang teramat dalam. Tidak ada teladan itu dalam sejarah Islam kecuali pada kehidupan Rasulullah dan Ahlul Baitnya. Buka buku sejarah Islam dari awal sampai akhir. Tanya, kepada siapa kami harus belajar sekiranya manusia didera ujian yang sangat besar? Padahal menempa diri dalam ujian itu adalah syarat masuk surga yang sering diidam-idamkan oleh kaum muslimin. Am hasibtum man tadkhulul jannah walam ya'tikum mathalul ladina khalau min qablikum massatkumud dharra'u wa zulzilu hatta yaqulul ladina amanu war rasulu ma'ahu mata nasrullah. Kemudian jawaban Al-Quran, ala inna nasrullahi qarib. Am hasibtum an tadkhulul jannah, apakah kalian mengira kalian itu akan masuk surga? Apakah kalian mengira kalian layak masuk surga? Ini ayat Al-Quran. Katakanlah bagi orang-orang yang datang dengan amal solehnya, yang datang dengan tumpukan catatan perbuatan baiknya, yang datang dengan sholat-sholatnya, yang datang dengan peribadatan yang dilakukannya, yang datang dengan puasanya, yang datang dengan karakteristik keislamannya. Sebutkan apa saja yang menyebabkan orang masuk surga. Sholat dia, puasa dia, bayar zakat dia, pakaian yang menunjukkan keislaman dia, dan seterusnya. Amar ma'ruf dia, nahi munkar dia, jihad dia, silahkan kita sebutkan apa saja. Ayat Al-Quran itu mengatakan, apakah kalian semua layak masuk surga itu? Am hasibtum an tadkhulul jannah, apakah kalian mengira akan dapat masuk surga dengan seluruh perbekalan itu? Walam ya'tikum mathalul ladzina khalau min qablikum, padahal belum datang kepada kalian sebagaimana yang didatangkan pada umat-umat sebelum kalian. Jadi kalau kita bawa perbekalan amal soleh itu, tapi belum datang kepada kita perumpamaan umat sebelum kita, am hasibtum an tadkhulul jannah, kata Al-Quran. Apakah kalian mengira kalian itu layak masuk surga? Apa yang terjadi pada umat terdahulu? Massatkumud dharra'u wa zulzilu, mereka ditimpa berbagai macam musibah dan digoncangkan. Wa zulzilu, jadi berbagai macam musibah, penderitaan berat menggoncangkan mereka. Begitu beratnya, hatta yaqulul ladzina amanu, sampai orang-orang yang beriman, karena beratnya goncangan itu. Dan biasanya orang beriman adalah orang yang kuat menghadapi goncangan, sabar menghadapi musibah, tabah. Tapi orang-orang yang beriman itu sampai berkata, war rasulu ma'ahu, padahal ada rasul di tengah-tengah mereka pada umat-umat terdahulu. Orang yang beriman itu dan Rasul ada di tengah-tengah mereka masih juga berkata, mata nasrullah, kapan datangnya pertolongan Allah?
Jadi bayangkan betapa beratnya musibah yang ditimpa oleh umat-umat terdahulu. Sampai orang yang berimannya saja, padahal ada Rasul di tengah-tengah mereka, itu sampai berkata, mata nasrullah, kapan datangnya pertolongan Allah. Itu syarat masuk surga, ketika seseorang ditimpa berbagai macam ujian yang berat, musibah yang tidak terperikan, yang tidak mampu ditanggung. Padahal Rasul ada di tengah-tengah mereka, dan mereka berkata, mata nasrullah, kapan datangnya pertolongan Allah. Kemudian Al-Quran menjawab, ala inna nasrullahi qarib, sungguh pertolongan Allah Ta'ala itu sangat dekat. Kuncinya dua, masatkumud darra wa zulzilu, ditimpakan berbagai macam penderitaan dan digoncangkan. Sebagian ahli tafsir menafsirkan itu sebagai dua. Darra adalah musibah yang menimpa kita secara fisik, jadi kita sakit atau kehilangan barang, kehilangan harta benda, ditimpa secara fisik. Sedangkan zulzilu adalah goncangan batiniyah. Kalau yang darra itu lahiriah, maka yang zulzilu itu batiniyah. Jadi musibah batin kita, kegelisahan kita, ketakutan kita, termasuk ketika keimanan, keyakinan, pengetahuan, keagamaan kita diombang-ambing dan digoncangkan. Jadi kalau kita merasa aman-aman saja dengan apa yang kita yakini sekarang ini, merasa tenang saja, dan di ujung sana surga sudah menanti kita, padahal kita belum digoncangkan, menurut ayat Al-Quran kita belum layak masuk surga. Karena syaratnya dua. Saya ulangi lagi ayatnya, am hasibtum an tadkhulul jannah falam ya'tikum mathalul ladzina khalau min qablikum masatkumud darra wa zulzilu hatta yaqulul ladzina amanu war rasulu ma'ahu mata nasrullah ala inna nasrullahi qarib. Kalau ditambah dengan ada ba'sa di situ, ba'sa itu juga duka cita. Jadi duka cita, musibah dan digoncangkan. Itu syarat masuk surga menurut ayat Al-Quran itu. Kalau begitu, pertanyaannya sekali lagi, kepada siapa kita harus belajar? Teladan siapa yang harus kita ikuti? Kehidupan siapa yang penuh dengan ba'sa iwad darra iwa zulzilu sebagai syarat untuk masuk surga itu? Kepada siapa kita harus berguru? Buka sejarah Islam dari awal sampai akhir, tidak ada kehidupan yang penuh duka cita, yang penuh tragedi, yang penuh musibah sebagaimana kehidupan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan ahlul baitnya dan keluarganya yang suci. Apa ada pada sejarah Islam tragedi seperti Imam Hussein alaihissalam dari keluarga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Apa ada pada sejarah Islam tragedi seperti Sayyidah Fatimah salamullah alaiha? Dibuka saja. Begitu jelas ayat Al-Quran itu mengatakan kepada siapa mestinya kita berguru. Bergurulah dari orang-orang yang ditimpakan kepada mereka ba'sa iwad darra'i wa zulzilu, digoncangkan, dan kemudian mereka lulus dari goncangan-goncangan batiniyah itu, berhasil melewati tahapan-tahapan musibah itu, bertawakal, berpegang kepada Allah Subhanahu wa taala, bahkan pada saat-saat terakhir sekalipun. Ketika pada Asyura Imam Hussein alaihissalam berperang, kemudian sudah masuk waktu zuhur, imam meminta izin untuk berhenti, minta izin untuk berhenti dan melakukan sholat lebih dahulu. Sampai kata sahabatnya, ya imam, bukankah kita sedang dalam pertempuran, sedang dalam peperangan? Imam minta izin untuk sholat. Serukan adzan ke tengah-tengah barisan mereka, kata imam itu, mintakan waktu bagi kita untuk sholat. Padahal itu pada berkecamuknya pertempuran. Masuk waktu zuhur, imam minta izin untuk sholat, berhenti dulu perang itu. Sampai kata sahabatnya, bukankah kita sedang berperang? Lalu kata Imam Hussein itu, bukankah aku melakukan ini, berperang itu, berjihad itu, supaya tegak perintah sholat itu. Jadi aku berperang ini supaya orang-orang itu sholat. Kalau karena berjuang itu imam sendiri tidak mencontohkan, ya apa jadinya tercatat dalam sejarah. Dalam peristiwa seperti itu, tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala, berpegang kepada nilai-nilai keislaman melekat dalam kehidupan para imam Ahlul Bait alaihi wassalatu wassalam. Terutama pada peristiwa Asyura. Jadi memperingati Asyura yang bagi sebagian orang disebut bid'ah, tidak dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu ciri orang yang keliru,
orang yang sesat dan sebagainya. Sebetulnya kunci pada peringatan Asyura adalah mengingatkan kita semua bahwa seorang muslim, seorang mukmin dalam perjalanannya menuju Tuhan senantiasa akan ditimpa berbagai macam ujian, berbagai macam musibah, berbagai macam penderitaan. Tidak mungkin orang akan sampai pada surga Tuhan kalau tidak melalui senarai penderitaan. Karena dalam penderitaan itu orang memerlukan bimbingan, orang memerlukan petunjuk.